Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Putri Nuraini, nomor absen 11 dari kelas 1D Akuntansi Manajemen. Di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas aplikasi komputer bisnis 1 dengan dosen pengampu Bu Devi. Izinkan saya untuk menyelesaikan tugas analisis rasio laporan keuangan. Baik, di sini saya menggunakan laporan keuangan dari PT Aman Mineral Internasional Tbk. Saya menggunakan laporan keuangan pada tahun 2023. Di sini untuk profitabilitas, pada rasio gross profit margin dengan format gross profit dibagi sales, kemudian dikalikan dengan 100%, saya memperoleh gross profit sebesar 901.901.924 dolar Amerika Serikat. Kemudian dibagi dengan sales. Nah, tapi di sini saya menggunakan net sales karena untuk salesnya sendiri tidak tercantum di sini. Jadi saya menggunakan net sales. Kemudian saya kalikan 100%, diperoleh hasil 44%. Dengan interpretasi hasil, perusahaan tersebut berhasil mempertahankan 44% dari pendapatannya sebagai laba kotor setelah mengurangi biaya produksi. Hal tersebut merupakan indikator yang positif dan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kontrol yang baik atas biaya produksinya serta mampu menetapkan harga jual yang efektivitas. Kemudian yang kedua, pada rasio operating profit margin. Di sini dengan format operating profit dibagi sales dikalikan dengan 100%. Untuk operating profit, di sini pada tahun 2023 terdapat sebesar 767.225 dolar Amerika Serikat. Sudah. Kemudian dibagi dengan sales, nominalnya sama dengan yang tadi. Kemudian dikalikan dengan 100%, hasilnya adalah sebesar 38%. Dengan interpretasi hasilnya, yaitu operating profit margin sebesar 38% menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja operasional yang baik dan dapat mengelola biaya dengan efektif. Dengan terus fokus pada efisiensi dan pengelolaan biaya, perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas dan daya saingnya di pasar. Selanjutnya, yang ketiga, rasio net profit margin. Dengan format net profit dibagi sales, kemudian dikalikan dengan 100%. Namun, di sini net profitnya belum diketahui pada data yang disediakan, jadi saya mencarinya dengan rumus ini. Gross profit dikurangi dengan operating expense, ditambah dengan other expense, kemudian ditambah dengan income tax expense. Dari hasil tersebut diperoleh net profitnya sebesar 465.429 dolar Amerika Serikat dibagi dengan salesnya masih sama nominalnya dikalikan dengan 100% diperoleh hasil 23%. Jadi dengan NPM sebesar 23% itu menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil mempertahankan 23% dari pendapatannya sebagai laba bersih setelah semua biaya telah dikurangi. Jadi hal tersebut memiliki indikator yang positif ya bagi perusahaan. Selanjutnya pada ROA dengan format net profit dibagi dengan total aset. Tadi net profitnya telah diketahui sebesar 465.429 dolar Amerika Serikat. Salah like ngomong. Oh. Selanjutnya pada rasio ROA dengan format net profit dibagi dengan total aset dikalikan dengan 100%. Nah, seperti yang diketahui tadi, net profitnya sebesar 465.429.000 dolar dibagi dengan total aset. Di sini saya dapat dari sini. Total asetnya sebesar
$9.97.053 Amerika Serikat dikalikan dengan 100% diperoleh nominal 5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah menghasilkan laba bersih sebesar 50% dari total aset yang dimilikinya. Jadi meskipun angka ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba dari asetnya, namun tetap ada ruang untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan aset. Kemudian yang kelima pada ROE, di sini dengan format net profit dibagi dengan total equity. Nah, untuk net profitnya masih menggunakan nominal yang sama ya. Kemudian dibagi dengan net total equity, di sini saya dapat dari ini besar 4.635.554 $545.000 Amerika Serikat. Kemudian dikalikan dengan 100% diperoleh nominal 10%. Jadi hasil dari return of equity ini sebesar 10% menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki kinerja keuangan yang baik dalam menghasilkan laba dari ekuitas pemegang saham. Kemudian yang keenam ada ROS, yaitu diperoleh dengan format EBITDA dibagi dengan sales, kemudian dikalikan dengan 100%. Di sini nilai EBITDA-nya saya dapatkan dari sini pada tahun 2023 ya, sebesar 1.019.393 dolar Amerika Serikat dibagi dengan sales dikalikan dengan 100% diperoleh hasil 50%. Jadi hasil dari 50% ini menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang sehat dan efisien dalam menghasilkan laba dari penjualannya. Kemudian yang ketujuh, ini ada net profit dibagi dengan total shares. Net profitnya tadi masih menggunakan nilai yang sama. Kemudian untuk total shares-nya, saya ambil dari sini, yaitu sebesar 72, sebesar ini. Oh ya, pokoknya saya ambil dari sini. Kemudian dikalikan dengan 100% dan diperoleh angka 0,006409%. Jadi hasil dari EPS ini menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang kurang stabil ya, dan kalau bisa ditingkatkan oleh perusahaan ini lebih bagus. Selanjutnya pada rasio likuiditas. Yang pertama pada current ratio dengan format aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Untuk aset lancarnya dengan jumlah 2.544.318 dolar dibagi dengan kewajiban lancar. Kewajiban lancar saya peroleh dari ini sebesar 774.120 dolar Amerika Serikat. Kemudian dikalikan dengan 100% dan diperoleh hasil 329%. Jadi hasil dari current ratio sebesar 329% ini menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam posisi likuiditas yang sangat baik dan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan nyaman. Kemudian yang kedua, pada quick ratio diperoleh dari aset lancar dikurangi persediaan, kemudian dibagi kewajiban lancar dikalikan dengan 100%. Untuk aset lancar tadi sebesar ini, kemudian dikurangi dengan persediaan, itu mendapatkan hasil 232.391.083 dolar dibagi dengan kewajiban lancarnya, nominalnya masih sama, dikalikan dengan 100% mendapatkan hasil 309
Jadi secara keseluruhan hasil dari quick ratio sebesar 309% ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki posisi likuiditas yang sangat baik dan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa bergantung pada penjualan persediaan. Selanjutnya, yang terakhir ada cash ratio. Ini diperoleh dengan format kas ditambah dengan setara kas dibagi dengan kewajiban lancar dan dikalikan dengan 100%. Hasil dari kas dan setara kas ini saya peroleh dari ini sebesar 1.228.597 dolar, kemudian dibagi dengan kewajiban lancarnya dikalikan dengan 100% memperoleh hasil 159%. Dengan interpretasi hasilnya, hasil cash rasio sebesar 159% ini menunjukkan bahwa perusahaan telah berada dalam posisi likuiditas yang sangat baik dan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek dengan hanya menggunakan kas dan setara kas yang dimiliki oleh perusahaan ini. Saya dua seat. Aneh ya perasaan enggak, paling aku tergantung belasan oleh beberapa posisi belasan saya nanti anjir bisa aku mau beli bocahnya mau nih kok mana tuh pengen dua wajah cilik ya cuma kamu udah gunung kayak mana cilik aja maksudnya bukan aku ya cilik awakku cilik kan yang wes mau banget tuh tuh kakaknya Lampung Arab malam iya apa apa wes mana ada selanjutnya saya akan menjelaskan ada analisis rasio solvabilitas ya. Di sini yang pertama ada DER dengan format total uang dibagi dengan ekuitas dikalikan 100%. Di sini total utangnya sebesar 4.461.508 dolar dibagi dengan ekuitas saya peroleh dari sini total ekuitas sebesar 4.635.545 dolar dikalikan dengan 100% memperoleh hasil 96%. Jadi secara keseluruhan hasil dari DER ini sebesar 96% menunjukkan bahwa perusahaan memiliki proporsi utang yang hampir seimbang dengan ekuitasnya. Jadi meskipun ini mencerminkan struktur modal yang seimbang, tetapi tetap penting bagi perusahaan untuk terus memantau resiko finansial dan memastikan bahwa ia mampu mengelola utangnya dengan baik. Kemudian yang kedua, ada debt ratio dengan format total uang dibagi dengan total aset dikalikan dengan 100%. Total
utang masih sama dengan yang atas tadi, dibagi dengan total aset saya peroleh dari sini sebesar 9.097.053 dolar dikalikan dengan 100%, memperoleh hasil 49%. Jadi secara keseluruhan, hasil dari debt ratio sebesar 49% ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki proporsi utang yang relatif seimbang terhadap total asetnya dan berada dalam posisi keuangan yang sehat. Meskipun demikian, penting bagi perusahaan untuk terus memantau penggunaan utangnya dan memastikan bahwa ia dapat mengelola kewajiban tersebut dengan baik. Kemudian yang terakhir ada times interest earned ratio dengan format laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan beban bunga dikalikan 100%. Jadi di sini laba sebelum pajak di sini sebesar 599.071 dolar dibagi dengan beban bunga ini diperoleh dari sini ini 168.154 dolar dikalikan dengan 100% memperoleh hasil 350%. Jadi hasil dari times interest earned ratio ini menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam posisi keuangan yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban bunganya. Selanjutnya yang terakhir pada analisis rasio aktivitas. Oke, di sini yang pertama ada account receivable turnover dengan format net credit sales, yaitu total penjualan kredit dikurangi retur dikurangi diskon, kemudian dibagi dengan rata-rata piutang. Nah, di sini karena pada laporan keuangan ini tidak dicantumkan ya tidak adanya penjualan kredit, entah itu retur dan diskon, jadi saya tetap menggunakan penjualan bersih tadi ya. Saya menggunakan net sales. Kemudian dibagi dengan rata-rata piutang. Rata-rata piutang ini saya dapatkan di sini sebesar 339.589 dolar. Kemudian diperoleh dengan hasil sekian. Jadi pada nilai rasio account receivable turnover ini sebesar 5,14 menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengumpulkan piutangnya sebanyak 5,14 kali dalam satu tahun. Hal tersebut menjelaskan bahwa rata-rata piutang perusahaan terbayar dalam waktu yang relatif cepat, yang menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan piutang. Selanjutnya yang kedua inventory turnover. Baik di sini dalam laporan keuangan PT Man Mineral International Tbk ini tidak dicantumkan inventory turnover. Jadi dia tidak dicantumkan persediaannya. Jadi ini saya kosongi. Selanjutnya yang ketiga ada rasio working capital turnover dengan format penjualan tahunan bersih dikurangi dengan ekuitas di awal periode, kemudian ditambah dengan akhir periode, lalu dibagi dua. Jadi penjualan tahunan bersih saya menggunakan net sales, masih sama nominalnya, kemudian dibagi dengan ekuitas ini, awal periode dibagi akhir periode. Ini saya kurang ini diperoleh kemudian bagi dua hasilnya sebesar 102 1.026.246 dolar.
Kemudian dari format tersebut didapatkan hasil 1,9 ini ya. Jadi secara keseluruhan hasil hasil dari working capital turnover sebesar 1,98 menunjukkan bahwa perusahaan tersebut cukup efisien dalam menggunakan modal kerjanya untuk menghasilkan penjualan. Kemudian yang keempat ada fixed asset turnover dengan format penjualan tahunan bersih dibagi dengan aset di awal periode ditambah dengan akhir periode dibagi dua. Jadi ini telah diketahui asetnya tadi sudah saya dapatkan dari sini. Awal periode dan akhir periode dibagi dua. Diperoleh hasil 2.598.094 Hasil dari fixed asset turnover ini sebesar 0,7. Jadi secara keseluruhan rasio fixed asset turnover sebesar 0,78 ini menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki ruang untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan aset tetapnya untuk menghasilkan pendapatan. Kemudian yang terakhir ada perputaran aktiva dengan format total penjualan dibagi dengan total aset. Untuk total penjualan saya menggunakan total net sales ini sebesar Rp2.033.365. Mohon maaf. 365. Ah, ya Allah, capek. Selanjutnya yang terakhir, pada rasio perputaran aktiva diperoleh dengan format total penjualan dibagi dengan total aset. Total penjualan saya menggunakan net sales sebesar $2.033.365 dibagi dengan total aset saya dapatkan dari sini sebesar $9.097.053 dengan hasil 0,22. Jadi pada rasio perputaran aktiva sebesar 0,22 ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan total asetnya untuk menghasilkan penjualan. Jadi dengan melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, perusahaan dapat meningkatkan kinerja keuangannya. Baik, uh, baik, telah selesai analisis laporan keuangan dari PT Aman Mineral Internasional Tbk. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.